Seperti biasa, acara ini atau pengajian ini akan diawali oleh surah Fatihah, tawasul kepada Kanjeng Nabi dan seluruh para sesepuh dan keluarga kita. Begitu nanti yang memimpin surah Fatihah diserahkan kepada al-Fatihah. Demikian pembukaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tumben. Mohon maaf ini kesepuhan tidak bisa hadir kurang enak badan. Jadi dibukanya oleh Kanoman. Ini kita ya Robi. Ayo. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami la yahtarim qadullaha
في اسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلقك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل الخلق وتنفع
فرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في الهمة والنفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع أهوال الآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتغنينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتباركنا بأقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Amma ba'd, sebelum kita bersama-sama mengaji, melanjutkan yang belum terselesaikan, yang berikutnya, mari kita bersama-sama tulis Fatihah, tapi juga sudah, tapi ini khusus karena orang tua kita dalam keadaan kurang sehat dan juga ada teman-teman kita yang juga lagi dalam keadaan kurang baik-baik saja, dan juga umumnya untuk muslimin muslimat, mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini semua yang tidak baik-baik saja diganti oleh Allah menjadi yang baik-baik saja. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami ikhwani wal anbiya muslimin wa ila jami ikhwan minna وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء. شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tinggal letak ya, mari bersama-sama kita lanjutkan. Dan perlu diketahui saya bukan narasumber, tapi saya sebagai pelengkap saja dalam acara ini ya. Jadi tolong ditelaah, bila ada yang keliru jangan segan-segan untuk menegur. Walaupun usia saya sudah lanjut, tapi dalam keilmuan saya ini belum ada apa-apanya, apalagi dalam masalah amaliyah. Jadi saya ini bukan tawadud, saya katakan bukan ahli ilmi, apalagi orang soleh saya ini bukan ahli ilmi dan bukan minas sholihin, walaupun saya pengen masuk kepada golongan mereka. Jadi bila terdapat hal yang ganjil, ya kemukakan ya, dan jangan diikuti. Ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad dan semua orang-orang soleh, itulah yang harus diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatus salisah, kondisi yang ketiga. Yang keempat. Al-halatul rabi'ah, keadaan yang keempat atau kondisi yang keempat. Allah taqwa ay la taqdir ala zalik ay alal halatis salisah. Keadaan yang keempat, Anda tidak mampu berada pada kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga itu apa? Antastadila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Anda sibuk dengan
melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang muslim. Ini punya kesibukan ngurusin kemaslahatan untuk orang-orang Islam. Wa yadkhulu bihi surur ala qulubil mu'minin, dan juga dengan perbuatan Anda orang-orang Islam itu menjadi bahagia. Ini bagus itu ketiga, apalagi yang kedua, apalagi yang pertama. Nah ini kalau seandainya tidak bisa itu, yang keempat ini masih bagus. Tidak mampu melakukan tindakan-tindakan yang membahagiakan orang-orang Islam. Kalau bisa mampu, tapi kan kadang-kadang tidak mampu. Kondisinya itu bagaimana? Ketika ulah nyen pusing kan sama Islam, nyen apa itu gara-gara merepotin, jangan. Walaupun itu dengan kelihatan kegiatan agama, tapi jangan merepotkan. Ini penting. Sebab Nabi diajarin oleh Gusti Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Katakan Nabi, ad-din itu bisa artinya agama, bisa juga artinya ibadah. Ya. Bisa. Din itu bisa diartikan agama, bisa diartikan ibadah, bisa juga diartikan hari pembalasan. Maka ada Maliki Yaumuddin, raja di hari pembalasan, yaitu di hari kiamat kelak, di hari akhir, itu adalah Allah. Bisa juga din itu artinya agama. Banyak yang menerjemahkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu, jadi jangan memaksakan. Orang lain suruh masuk Islam, jangan. Biarkan masuk Islam itu atas kesadarannya. Oh, itu yang benar. Kalau sekarang ad-dinnya diartikan al-ibadah. Contoh ad-din yang artinya al-ibadah, mukhlishina lahuddin. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang tulus dalam ibadah. Jadi din itu bisa juga diartikan ibadah. Di dalam ibadah juga jangan memaksakan orang lain. Kalau kita sendiri kadang-kadang tidak sanggup. Kenapa kita memaksakan? Contohnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Kanjeng Nabi. Karena apa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang sahabat Rasulullah, termasuk sahabat pilihan, bahkan dia itu adalah termasuk paling ngerti dalam urusan halal dan haram. Julukannya Mu'adz bin Jabal. A'lamus sahabah bil halal wal haram. Ada yang laporan kepada Kanjeng Nabi, Rasul, saya itu kalau jamaah itu berat. Kenapa? Itu loh, kalau jamaah baca suratnya panjang banget. Panggil Sayyidina Mu'adz. Mu'adz, kamu itu mau bikin fitnah kali. Nah itu ditegur, nggak boleh.
Kalau kamu sholatnya mau sendirian, ya silakan. Kalau sholatnya kamu sebagai imam, lihat-lihat. Oh, di sana makmum itu ada yang punya keperluan yang lain, ya, ada yang juga berdirinya tidak mampu lama-lama. Di sana Islam itu sebetulnya seperti itu, ajaran dari Kanjeng Nabi itu benar-benar rahmatan lil alamin, sayang kepada seluruh alam, bahkan tidak kepada umat manusia saja. Jadi kalau Anda punya program kebaikan, jangan memaksakan. Itu tidak ajaran Kanjeng Nabi. Biarkan umat itu sadar. Saya pernah dikasih tahu oleh guru saya, kalau besok ada orang Kristen minta tolong sama kamu, tolonglah. Dan jangan sampai aku mau menolong kamu kalau kamu mau masuk Islam. Itu bukan ajaran. Tolonglah. Sebab kamu sendiri kalau minta tolong, misalkan berobat kepada dokter Kristen, terus oleh dokter itu syaratnya kalau mau diobatin oleh aku harus masuk Kristen, kan tidak terima. Nah, ini kadang-kadang kita itu egois. Gak boleh egois. Jadi banyaklah memberikan kemudahan kepada orang lain. Jangan memaksakan, walaupun itu bentuknya ibadah. Karena apa kata Nabi? Apa yang aku perintahkan kepadamu, laksanakanlah semampumu. Apa yang aku larang, tinggalkanlah. Kalau yang nama larangan suruh ditinggalkan. Enggak ada istilah semampumu. Itu sebab kalau larangan tinggal meninggalkan sesuatu itu tidak butuh tenaga. Tinggal ditinggalkan baik, tidak butuh tenaga. Beda dengan perintah. Itu membutuhkan kekuatan pelaksanaan sebabnya. Kalau pelaksanaan itu membutuhkan apa itu energi, maka semampunya. Dulu ada orang pengen masuk Islam karena tahu Kanjeng Nabi itu akhlaknya bagus, orangnya jujur, Islam itu benar ajarannya, cuma berat dalam melaksanakan sholat yang 5 waktunya. Datang kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, sebetulnya aku itu condong kepada Islam, aku pengen itu masuk Islam karena aku tahu kebenaran agama tersebut. Tapi aku berat dengan sholat yang 5 waktu. Terus kata Kanjeng Nabi, ya nggak apa-apa lah, nggak sholat pun nggak apa-apa. Nah itu Nabi sampai begitu. Hanya satu syarat saja, jangan dusta. Loh, segitu gampangnya Kanjeng Nabi memberikan ya kemudahan-kemudahan kepada umat. Nah sekarang umatnya mulai memberatkan. Itu jangan ikutin orang-orang yang selalu memberatkan. Kita saja belum tentu mau. Semampunya saja. Allah itu tahu. Yang penting walaupun sedikit belajar untuk ikhlas. Nah ini yang penting. Maka ada seorang aulia, kalau baca kitab Naswaibul Ibad di sana menjelaskan, andaikan di dalam umur kita ini ada sholat 2 rakaat atau 2 rakaat sholat yang diterima oleh Allah, insya Allah masuk surga. 2 rakaat saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau itu memang diterima oleh Allah, masuk surga. Sampai seperti itu Gusti Allah. Jadi jangan menyulitkan. Ad-dinu yusra. Ini hadis, bukan kata saya. Agama itu mudah. Jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru. Berilah kemudahan, jangan memberi kesulitan. Apa artinya kalau memberi kesulitan? Berarti itu tidak sesuai dengan
prinsip rahmatan lil alamin. Nah, kalau memberikan kesulitan itu tidak rahmatan lil alamin. Orang yang memberikan kesulitan berarti kita kasih sayang. Nah, mungkin tidak mampu masuk kepada kondisi yang ketiga. Nah, gimana masih ada kemungkinan kondisi yang keempat? Tuh di sini Allah taqwa aila taqdira ala zalik. Anda tidak mampu melakukan yang keempat, apalagi yang ketiga atau yang kesatu. Ai alal madhkuri minal halatis salas, yakni tidak mampu pada hal-hal atau kondisi-kondisi yang tiga yang telah disebutkan. Fashtagil bihajatika, maka sibukkanlah diri Anda dengan kebutuhan-kebutuhan Anda, iktisaban ala nafsika aw iyalika, untuk menafkahi diri Anda dan keluarga Anda. Itu ibadah. Ini rek wiridan kesanggup yang bisa gawe dengan halal, miskin halal, ya mau narik macul jadi PNS, jadi buruh, terserah. Menyuluh. Asal jangan nyolong. Silakanlah itu. Tuh, inilah isinya agama rahmatan lil alamin. Ya. Jadi jangan dianggap orang yang pagi-pagi ke pasar alailah jamatnya terlalu menghubung dunia. Jangan, gak boleh, jangan menghukumi seperti itu. Jangan. Saya ceritain oleh orang tua saya. Dulu bapakmu ini kalau macul kadang jam 12 malam maka saya cerita ke saya. Maka jam 12 detik. Sebab untuk membayar orang ada ya ini tidak harus sendiri. Sama saja kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk mengurusi anak istrinya itu kan diperintahkan oleh Allah. Lagi beribadah, ibadah. Hai ahla bait wa man tumawwiruhu, yakni penghuni rumah Anda dan orang yang Anda urusi, orang yang Anda tanggung. Li'annahu laisa laka an tudi'al iyal, karena Anda tidak berhak untuk menyia-nyiakan keluarga Anda. Tidak boleh, artinya gitu. Dengan kata lain, mentelantarkan anak istri hukumnya haram. Ini bekerjalah, itu ibadah. Kalau diniati melaksanakan perintah Allah, itu ibadah. Kalau tidak ya tidak dapat pahala tapi tidak dosa. Jadi diniatinya ibadah, dia dapat pahala. Sebab innamal a'malu binniyat. Kalau ada makan, kalau bismillah, orang erek ibadah. Bukan kantor,
ibadah itu supaya ulah menang honor kaya tapi menang pahala, sederhana menang apa itu cukup baik tapi menang jangan menganggap remeh yang seperti itu. Sayyidina Ali kasabnya cari kayu bakar untuk menghidupi keluarganya. Sayyidina Ali cari kayu bakar sama Imam Syafi'i. Ketika dia sudah butuh, dia cari kayu bakar terus dijual di pasar. Tidak gengsi beliau. Ya orang kalangan itu pada tahu ceritanya karena ngajinya pun nyampe. Kalau tahu, padahal itu menantunya Kanjeng. Watas tagriqul awqat fil ibadah. Anda mentelantarkan keluarga Anda sementara waktunya Anda habiskan untuk ibadah, hukumnya haram. Tak boleh. Ini penting ini. Makanya ngaji tasawuf kudu terus. Itu masalah nabi singkat kakak saparo terus nang jadi lagi itu salah paham. Dari salah kata. Tasawuf itu enggak disuruh meninggalkan dunia, enggak. Dilarang mencintai dunia, itu loh, beda. Mencintai dunia memang enggak boleh. Sebabnya apa? Ya nantinya bahaya kalau mencintai dunia. Korek, mungkin nanti apa? Jadi kan korek bahaya. Dan lain sebagainya. Terus nanti pikiran akan dunia, kayaknya fokus ya jangan fokus, cuma bisa HS, pikiran dunia, kering betina. Yang dilarang itu hubud dunianya, bukan mencari dunia yang halal untuk ya bisa ibadah. Kenapa? Memang tidak dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Tidak akan ada kita ini di alam dunia kalau kita belum mengalami hidup di alam rahim. Makanya program pemerintah sebelum bayi itu lahir ke alam dunia, di alam rahimnya harus diurusin biar jadi bayi yang sehat, kan gitu. Nanti gitu sama saja akhirat. Gak akan bisa kita bahagia di akhirat kalau urusan-urusan dunia saja tidak diberesin. Yang dirapikan, harus ditata urusan dunianya. Nah sesudah akhirat apa? Ya keridhaan Gusti Allah itu sesudah akhirat. Yang terakhir itu sebetulnya ridho Allah itu. Allah itu. Gak bisa kita dapat ridho Allah kalau urusan-urusan akhiratnya tidak kita tata. Jadi dari mulai rahim ditata. Kalau lagi hamil, ibu hamil kan gitu harus dijaga kesehatannya dan lain sebagainya biar nanti lahir di alam dunia sehat selamat. Nanti dari dunia ya dirapikan kita tayang benar biar nanti di akhiratnya benar. Terus itu beda-beda jenadina kitab ulah hubudnya terus harus berdagang ya. Tapi nanti kalau lapar bagaimana?
Makanya saya pernah diingatkan oleh orang tua saya, dulu kehidupan para sahabat Nabi itu adalah sederhana. Sedangkan kalau sekarang kan lain, itu bagaimana? Ada itu ungkapan, mungkin itu juga hadis, apa sahih apa tidaknya saya belum sempat menyelidiki, cuma orang tua saya mengingatkan seperti itu. Al-faqru li ashabi sa'adah wal ghina li ummati sa'adah. Kefakiran untuk para sahabat itu adalah kebahagiaan. Zamannya zaman dulu belum banyak tuntutan, tetapi kekayaan bagi umatku juga adalah kebahagiaan. Zaman lain itu kebutuhan. Yes. Saya berupaya untuk menerima takdir Allah, tidak punya kendaraan, saya berusaha ya, ini pengalaman saya, tapi repot. Tidak. Artinya apa, saya nggak punya kendaraan, ternyata ya nunggu anak kota muncul ya Allah ya. Masa kau ke Sindang namanya sampai di Lojam, orang ini nyaki ulang kita itu tadi telumpang ke sana sudah pulang. Nah itu memangnya begitu kondisinya. Sekarang ya nggak punya HP ya repot. Berapa? Ya itu jadi satu kebutuhan HP itu. Tapi orang banyak meningkat kebutuhan HP itu malah lagi. Ini untuk yang urusan pulsanya. Terus nanti takut orang banyak yang ngebel tuh sama rasa, jadi ini susah. Hari itu tuh satu saya, iya, dulu anak, gitu. Kondisinya seperti itu. Ima erak pakai bilik, sama kali setahun ganti. Mungkin saya pernah tahu terus. Seru kan, ketilu, ribu, ongkos tukangnya lebih mahal. Tuh, ya itu kondisinya beda. Maka al-hukmu ya dulu mahil datihi wujud dan ada. Hukum itu berputar menurut enaknya, kondisinya berubah, alamnya berubah, ya berubah. Makanya Imam Syafi'i itu menggali hukum sehingga dia itu berhasil menemukan ilmu usul fikih agar umat-umat nanti jangan kebingungan. Sebab kalau tidak ditemukan ilmu ini nanti repot karena kondisi umatnya berbeda. Cerita Imam Syafi'i silaturahim ke Imam Ahmad bin Hanbal. Senangnya bukan main Imam Ahmad bin Hanbal didatangi Imam Syafi'i. Terus anaknya ini, putrinya itu karena sering diceritai tentang kesolehan Imam Syafi'i, ngintip masih kecil itu kayak apa sih Imam Syafi'i. Ternyata semalaman Imam Syafi'i tidur ya, tidur baik. Kata putrinya, Pak, kata bapak Imam Syafi'i itu orangnya soleh sekali. Terus saya ini tidur baik. Masa kamu itu salah lihat kali. Terusnya sesudah di pagi hari ya,
bincang-bincang. Mas menanyakan, berarti putriku menanyakan seperti itu apakah benar? Benar. Yang dikatakan putri kamu itu benar. Aku itu semalaman itu berpula sekali ya. Karena beberapa malam aku tidak bisa tidur. Aku khawatir kalau nanti umat Islam sesudah kita ini kesulitan, maka untuk beberapa malam itu aku gali dari Al-Quran hadis beberapa kaidah, dan alhamdulillah sudah rumusan-rumusan itu sudah terbentuk. Jadi aku lelah sekali sampai tidak tidur, tidak bisa tidur, bahkan makan juga terlupakan. Akhirnya nangis saya tambah. Kenapa? Karena kalau yang namanya seperti wiridan, sholat tahajud itu namanya ibadah qasir. Sementara yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu adalah ibadah muta'addiyah. Jadi efek manfaatnya untuk umat. Dan ibadah yang muta'addiyah afdal minal qasirah, lebih baik daripada ibadah yang efeknya hanya untuk diri sendiri. Nangis Imam Ahmad. Imam Syafi'i penemu ilmu usul fikih. Kalau tidak ada ilmu usul fikih, sekarang kesulitan orang mencari sumber. Bagaimana beristimbat itu, mencari asal usulnya hukum ini gimana, menggalinya dari Al-Quran dan hadis, caranya bagaimana itu orang kesulitan. Maka alatnya adalah usul fikih sebagai alat. Jadi memberikan manfaat kepada orang lain itu besar. Begitu juga kita ngurusin anak, istri, itu pahalanya besar. Nah, itu termasuk ibadah. Karena Kanjeng Nabi tidak ridho kalau seandainya anak-anak dari umat Islam ini telah terlantar pendidikannya, gak ridho. Jangan sampai generasi Islam ini terlantar. Maka yang jadi orang tua itu harus benar memikirkan generasi penerusnya. Generasi penerus itu harus diisi dengan ilmu pengetahuan yang luas. Hayatul Islam bil ilmi. Hidupnya Islam itu dengan ilmu. Kita tuh sedih sekarang ini kan, umat Islam tertinggal teknologinya. Salahan siapa? Ya salahan kita. Ilmu agama wajib, ilmu pengetahuan juga sangat dibutuhkan. Jangan dipisah-pisahkan, jangan. Harus maju umat Islam. Banyakan kita sekarang hanya bangga. Dulu ulama-ulama dulu adalah penemu ilmu pengetahuan. Kenapa bangga hanya seperti itu? Harusnya kan kita harus menggali. Percuma hanya bangga seperti itu. Laisal fata man qala kana abi, innal fata man qala ha ana. Bukanlah pemuda orang yang mengatakan dulu bapakku itu gini-gini, itu enggak perlu. Pemuda yang sebenarnya adalah inilah aku.
Kita kan banyak didongeng gitu. Ya memang dulu umat Islam itu mengalami kejayaan di dalam ilmu pengetahuan, tapi sekarang umat Islam pengetahuannya mundur. Dan ini harus diakui. Kalau kita tidak mengakui, nggak akan bisa memperbaiki. Karena merasa selalu benar. Oh, jadi di sini dijelaskan laisa laka an tudi al-iyal wa tastaghriqal awqat bil ibadah. Tidaklah boleh Anda mentelantarkan keluarga Anda sementara Anda menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah. Tidak boleh. Gus nak kabeh diatur Gusti Allah. Gus pasrahkeun bae ka Gusti Allah. Ya, kening hari lapar kudu dipasrahkeun bae ka Gusti Allah. Jadi apa itu? Itu apa berkelit namanya? Hari lapar jangan piring, jangan tangan. Giliran urusan anak ini sudah lama mesti serahkan mereka Gusti Allah. Nah ini salah. Percuma Gusti Allah kasih manusia itu berapa apa itu sarana. Dikasih akal pikiran, kaki, tangan, mata, telinga, digunakan. Itu jadi hayal. Wa kana wirduka hudu rasul sub wal istighal bil kasbi. Wiridannya orang yang seperti ini kayak saya nih mama, ya wiridannya mendatangi pasar. Itu. Datangin pegawai kantor, datangin sawah, itu wiridannya. Di masjid baik itu yuk baik di langit wakot salimal muslimun minka wal istiqom milkan dengan usaha. Itu ceritanya kelas seperti saya itu yaitu tanging pasar terus itu usaha. Tapi ini ada misalnya waqad salimal muslimuna minka, sementara orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan Anda, tapi jangan ganggu orang lain. Itu syaratnya kita datang ke pasar cari rumput, ke kantor dianggap wiridan, dianggap ibadah, yaitu ketika tidak mengganggu orang Islam lainnya. Cuma narik, tapi kebun patur luar. Bea. Nagalang ada kacang bea. Maka sawah-sawah lain di kuasaan sorangan baik sebenarnya. Upama yang ngamon-ngamon jadi mereka kira-kira ulah sampai maranja apa pelakar masalah ibadah untuk itu malah ibadah. Wa aminu min lisanik wa yadik, dan umat Islam selamat dari lisan Anda dan tangan Anda. Wahada atbu tafsir ini sama saja. Jadi qad salimal muslimuna minka,
aminu min lisani kuayatik itu nama saja. Wasalimah lakadinum agama Anda selamat, tidak terganggu. Wayana sholat 5 waktunya sholat. Itu bisa nakal sholat 5 waktu. Ya tenang anda terbaik sama mereka. Kadang-kadang bisa enak. Dan bisa tahajud, dan bisa Tuhan tenang-tenang. Dan wiridana ke sawah, wiridana ke pasar. Penting mati pasar, karena ulah ngomong ke kagorek, sama secen, gitu, tenang-tenang. Ya, itu saja sudah termasuk wiridan, sudah termasuk wiridan itu. Syukur, dia ada keterangan bonus. terus etapnya umpama etapnya kayak ya nah bukan keluarga orang kasbul halal gitu nuka kantor ulah mana tak korupsi waktu kan tak Mantap kan? tepat waktu gitu Lalu absen banget. guna absen banget nah terus tadi barakan ku bacaan naon-naon kayak itu teh geus wiridan asupna kan wiridan loh asal ulang ngaganggu gitu tuh ilam tartakib ailam ta'ti maksiatan fi hali isabi wa fi wairihi. Kenapa ini dianggap wiridan? Karena Anda tidak melakukan maksiat. Kalau orang tidak melakukan maksiat, dan tidak ibadah. Silang buka pikiran nama-nama nada, tunduk, beribadah asal tidak melakukan maksiat. Ya, ada ini kan termasuk ibadah. Di sini bukan ibadah kan pengabdian ka Gusti Allah. Artinya wiridan deh secara umum. Enggak, wiridan kan maksudnya kan lapat-lapat itu ya yang ibadah. Tapi kan wiridan itu bagian dari ibadah kan sebetulnya pengabdian kepada Gusti Allah. Sementara yang namanya ibadah itu kan beraneka ragam. Lu penting kan ibadah nggak kayak wiridan nggak. Ayo ada wiridan baca Quran ngagang berjamaah HS kan lain ibadah tenaga. Ya, baca Quran termasuk ibadah sebenarnya. Oh, bodoh rumah sampai rasa. Lo kan nggak ibadah, maksiat jadi. Film di kedua ditanya ke Islam mana terjadi. Fatana lubidzalikal iktisab darajata ashabil yamin. Nah, dengan kasab ini, dengan usaha ini Anda masuk atau mendapat derajat ashabul yamin, yaitu orang-orang yang telah menerima buku catatannya dengan tangan kanan. Ini orang akan selamat. Ashabul yamin. Al-muqtasiduna fil ibadah. Yang ibadahnya sederhana. Muqtasid itu bersikap ekonomis sebetulnya. Perhitungan, pertimbangan. Urang lamun wiridan baik, kumaha ieu anak pamajikan. Budak tejaraja. Nah, ini perhitungan namanya. Yang suka ingat, ayo nama seperti mau usaha halal. Nah, itu enggak apa-apa, berarti itu ibadahnya berdasarkan perhitungan seperti itu. Maka disebut ini muqtasid. Ya. Tapi bagus itu. Bil ibadah illam takun min ahli taraqi ila maqamatis sabiqin. Apabila Anda ini belum bisa naik kepada makomnya sabiqin, yaitu orang-orang yang
punya prestasi, terus denamnya sampai ke prestasi kita mampu masa gitu. Pan istilahnya hari ngadoa teh orang mana gusti terus dina suarga kayak nak emperan apa kayak sekitar mau daripada suka neraka. Nah, kalau betul kan gitu, jangan rasa ibadah dan bisa akhirnya ngadoakan gitu, ya Allah. Terus namun jenah orang kehidupan di akhirat ini nak emper suarga kayak gitu naon-naon nari makan gitu. Nyari ayam mah kira-kira biasa kalau Asupnya. daripada akhirnya diasupkan ke neraka kan gitu. Nah emperan suara apa emperan suara jauh cuma istana di dunia teh jauh. Oke tekan panasan, kau udah tahu hujan kau panas di suara mau. Siapa yaitu as-sabiqun, orang yang prestasi, ranking, yang punya ranking dalam ibadah, humul musari'una fil ibadah. Orang yang cekatan di dalam ibadah. Semangat, rikat. Untuk tapi kepentingan lah kapulangan daripada Tepisan. maka min taklif wa ta'alluq ibadahnya semangat ya giat dan juga tidak meninggalkan yang namanya taklif wa ta'alluq mengajar dan belajar. Nah, itu jangan sampai tidak disertai belajar nanti ketinggalan urusan dunia apa ya namun jadi ajar orangnya ketinggalan silakan saja dalam peternak sekarang kan macam-macam ada peternak tanpa marin tinggalan kalau tidak tahu informasi tak coba harus tak terus ngerti itu cara komentasi Boga mbah. capek emang harus dalam ibadah juga harus belajar terus biar tidak tertinggal nggak pernah ngaji ya ketinggalan wahadal kasbu bitil kasifah usaha yang sudah disebutkan di atas ya kriterianya aqallut darajat fi maqamatiddin adalah derajat paling rendah di antara derajat-derajat agama tapi masih penting lah masih kapal amma idza dawamta 'alal qalbi wa lam tansa zikrullah fi sina'atika bi an tuwaziba 'ala tasbihan wal azkar wa qira'atil Qur'an wa tatasaddaqu bima fadula an hajatik wa dzalika abdul. Nah ini karena kita harus berdoa. Min sahiril azkar. Adapun apabila Anda senantiasa di dalam kasab itu tidak lupa ingat sama Gusti Allah. Bari ngarit tepoho ka Gusti Allah. Bari jualan tidak lupa sama Gusti Allahnya. Di kantor tidak lupa sama Gusti Allahnya. Bari pikiran terus menerus antara bertasbih, berzikir, membaca Quran dan nanti bersedekah dengan lebihan dari kebutuhan Anda. Ya, rezeki kan mungkin aja lebihan Anda disedekahkan. Wadzalika afdal. Itu lebih baik dari semua zikiran.
Makanya jangan suka menyepelekan orang. Mungkin ada orang yang kerjaannya itu tukang ngarit, tapi ngaritnya dia membalik bertasbih. Terjadi. Buat kaos etanya. Dan hadir apa? Jangan menghina. Itu bawa bol itu. Gurunya Maimun Zubair. Itu dia ngarit tiap hari. Tapi khatam Qur'annya satu hari satu kali. Dulu Pak Maimun Zubair. Jauh. Bukan ngarit. Urusan kebon. Yubal ya. Bidang aulia tuh. Ngajarkan apa itu India itu khatamnya sampai lebih dari 50 kali khataman. Lu Mbak Maimun kalau minta doa ke situ, nggak pada tahu itu orang. Orangnya nyamar. Setiap hari makan Quran. Itu tanya Quran itu. Bukan urusan kita. Udah layak kali kadang-kadang. Pak, dan aulia. Kebanyakan wali itu orangnya seperti itu, bersembunyi, tidak mau dipamer-pamerkan. Usia masih kanak itu sudah ngerti cuman usia 7 tahun. Cuman itu balaga puncak. Terus lain aku sorot Dan saya ini tahu begini itu dari tangan kanannya Mbak Maimun itu. Mbak Maimun itu kalau mau ada apa-apa itu minta restunya ke situ, malah nggak berani menghadap langsung. Dibujonin sih. Kan terkenal sekali Mbak Maimun itu. Ternyata beliau itu kalau mau menikahkan, ada hajat apa itu minta doanya sama Mbak Padot. Zaman aku kan ngarit, ibu embek, ngajar santri itu nulaletik, gede, sepuh ya ini, istiqomah, nggak terkenal kan itu. Saya katakan minat abdal, dia termasuk abdal. Ya ya, wali itu karangannya udah sampai ke luar negeri, bapak coba. Kitabnya itu ada, karya kitabnya ada. Supaya kita itu orang-orang yang seperti itu menutup dirinya. Minas sholihin, minal ulama, tapi dia itu tidak mau menampakkan. Dia termasuk murid Abdul Syekh Hasyim Asy'ari. Dikasih warisan oleh orang tuanya 2 hektar. Dijual tanahnya 2 hektar. Uangnya dibawa ke Tubirak diserahkan ke Hasyim. Bapak mau kontak serahkan ke Hasyim. Baca. Namanya orang zuhud itu seperti itu. Dia sudah pulang di rumah apa? Menjahit kerjanya. Kadang guru awal. Bapak kalau tetangganya ada yang niru ngejahit, ya ganti profesi lain. Emang udah makan sewot. Saingan. Sama nyaingan kah? Ini kan Bapak tahu kalau usaha terus sudah tetangganya buat yang niru dia ganti profesinya. Itu soleh. Tuh, soleh. Tahu. Ya, dia dapat berkahnya. Kita nggak pernah berkunjung dengan menceritakan seperti itu. Karena benar dia itu orang soleh. Bukan guru saya sebenarnya. Saya ini nggak menceritakan guru saya, tapi itu memang soleh. Saya menceritakan biar dapat barokah.
Dan yang mendengarkan dia dapat berkah. Tuh, jadi gitu kan. Ya, ini malah lebih bagus itu. Di annal ibadatal muta'addiyah faidatuha anfa'u minan lazimah. Karena ibadah yang berdampak kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, namanya ibadah muta'addiyah. Muta'addiyah itu artinya melampaui, melewati. Jadi ibadah yang manfaatnya dirasakan juga oleh orang lain, namanya ibadah muta'addiyah. Kayak sedekah, kan manfaatnya dirasakan, menolong orang, ngajar, itu muta'addiyah. Itu lebih baik daripada ibadah lazimah, ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Jadi hanya dengan suarga cantik baik. Nah, itu sekarang ya anak istrinya tergurusi, jadinya gemaraling. Coba itu kalau ekonominya tidak benar, anak istrinya gimana? Gak karuan, jadi nama rawin kayak kita kan melakukan kreatif. Wal kasbu ala hadhihi niyah ibadah laka fi nafsika taqarrub ila Allah ta'ala. Wal kasbu ala hadhihi niyah ibadatul laka. Kasab dengan niat ini itu adalah pengabdian Anda kepada Gusti Allah. Itu jadi orang kasab yang miskin halal itu termasuk pengabdian kepada Allah dari seluruh Gusti Allah. Tuqarribuka ila Allah, dan itu akan mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti itu tuh. Lam yaksul faidatul ghair. Summa yaksul, bukan lam. Summa yaksul faidatul ghair. Kemudian juga wujudlah manfaat bagi orang lain. Oh, anak istri keurusan, manfaat. Pendidikannya bagus. Nanti kalau sudah jadi orang-orang sukses, memberikan manfaat bagi, nah itu kan jadi jarinya. Wa yatadzabu ilaika barakatu da'awatil muslimin. Dengan sikap Anda banyak memberikan manfaat kepada manusia lain, minimal kepada keluarga Anda, apa itu nanti? Anda akan mendapatkan barokah. Sebab apa? Orang-orang muslim mendoakan Anda. Moga-moga panjang umurna, dan umurna kita sering ditulungan, kan itu didoakan. Itu usah minta doa saja, kurang namanya cenderung memberikan manfaat. Dengan sendirinya orang akan mendoakan. Wa yaqta'a bihil ajr, berlipat ganda pahala Anda. Wa ma ba'da hadza ayil mazkur minal halatir rabi'ah, sedangkan yang sesudah ini
dari kondisi yang empat tadi bahwa mimma radi'is sayatin, maka itu termasuk medan atau lapangan Sesudah yang keempat itu, maka itu adalah maradhi'is syayatin, merupakan medan bersenang-senangnya setan. Wattisaihim, dan legowonya setan. Apa itu? Setan merasa bebas tugas, dah baca anak wis kepala lah, terus naik pensiun meureun ka setan. Terus sangat kodak gitu dong. Salapan setannya berpusing. Kalau orang yang baik-baik setan kan pusing dengan kodak makanya. Wa dzalika aima ba'dal martabatir rabi'ah. Apa itu kondisi yang sesudah derajat yang keempat, bi antastahila wal iyad billahi bima yang dimutina nauzubillah, disibukkan dengan yang bisa merobohkan agama, min ityani dzunubi aqillah, yaitu dengan
melaksanakan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, au tuzi 'abdan min ibadillah, atau menyakiti salah satu hamba Allah. Tuh. Dengan perkataannya atau dengan perbuatannya, bahadi rutbatul halikin, inilah derajat orang yang binasa. Fa iyyaka ihdar antakuna fi hadhihi qabah, waspadalah jangan sampai Anda berada pada tingkatan ini. Hai al-halal wal haram. Wa qad qila, ada pepatah yang mengatakan al-waqtu sayfun. Waktu itu adalah pedang. Kalau orang barat apa itu? Nah, itu tesis itu adalah uang. Orang barat. Kalau ini dikatakan al-waqtu sayfun. Waktu itu adalah pedang. Ilam taqtaqu qata'at. Bila pedang itu tidak Anda patahkan, maka Anda yang akan terpatahkan oleh pedang. Penggal oleh pedang. Wa nafsu illam tusghira bil haq syaghlatka bil batil. Hawa nafsu itu apabila tidak disibukkan dengan yang benar, maka dia akan menyibukkan Anda dengan yang buruk, dengan yang salah. Kalau menurut saya, waktu itu penipu. Kenapa dikatakan penipu? Orang kan dibikin terlena. Ya, kayak ayat itu cucu. Kayak ayat wae kemis, kayak ayat jam 1, jam 2, tanggal 1, bulan Januari kayak datang di panipu Padharma, walaupun datang lagi itu jam 1, jam 2, hari Ahad, hari Sabtu datang lagi, tapi sebetulnya kesempatan kita semakin tidak ada. Itu kan. Maka saya kurang setuju ada istilah ulang tahun. Emang ada tahun diulangi? Kalau diulangi masa nggak ada? Saya nggak ada tahun diulangi. Sebetulnya itu jangan bikin acara itu namanya ulang tahun. Itu tuh menipu. Harusnya mendaftar peringatan hari kelahiran itu kan ulang tahun, kamu udah bisa diulang. Rekoran dikit loh. Ganti kulit. Dikit boleh ya. Kita soalnya waktu Peringati hari kelahiran. hari kelahiran, kita ingat orang lahir. Karena kos dulu kan loh. orang tuh Kayaknya nggak mau umur kurang kita sudah sekian, tapi kudu. Edel. ya itu nyamuk kelahiran Iya terus orang. Jadi 3 hari pun lama. Hari 3 hari sih dah. Hari ulang tahun. Kita ulang tahun. jangan kan Iya. Mana ada tahun diulang? Nggak ada. Tapi yang ketipu itu lah. Tahun-tahun. Jadi bukan saya di sekolah. Tuh. Karasa. Jangan rasa tidak. Ayat di poe Jumat, ayat di poe Sabtu, Minggu balik deh. Jangan gitu balik, padahal tidak balik lagi. Kata Ibnu Umar, apa yang bisa Anda lakukan hari ini jangan tunggu datangnya esok hari. Pulang nunggu isukan. Apa yang bisa Anda lakukan di pagi hari, jangan nunggu datangnya sore hari.
Waktu lagi masih jenuh, tenang baik. Tanpa orang. Jadi setengah baik, maka anak tipu. Yang memang ke sekolah. Baik. Di alam kubur sorangan. Jadi toka. Saya ingetin orang tua saya itu pulang ke kumaha, pulang kumaha ke, tapi ke kumaha gitu. Ya, kalau ngomongin saya tuh pulang kumaha ke, itu di bahasa itu enggak. Kumaha ke dalam supaya Tapi ke kumaha. Darajatun nasi fil haqqid dini. Ini terus sudah. Beberapa derajat manusia dalam urusan agama. Wa'lam annal 'abda fi haqqid dini ala salasi darajat. Ketahuilah bahwa hamba Allah itu dalam masalah agamanya itu ada 3 tingkatan. Derajat itu sama dengan kata tobakot. Ya. Sama derajat, tobakot, marotib. Imma salimun, ada orang itu yang selamat dari dosa. Dalam urusan agama itu dia itu sebagai orang yang selamat dari dosa. Wa huwal muqtasiru ala ada'il fara'id, yaitu orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan melakukan ibadah-ibadah wajib. Jadi dina urusan agama nate terus hanya melakukan kewajiban-kewajiban. Ini nanti masuknya kepada tingkatan orang yang selamat. Ail muktabibi watar kil ma'asi, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan maksiat. Ini satu. Eta atau nulul huna sama suruh milih ya, udah dipaksa. Ya. Yang atasnya Aurabihun lil akhirah. Nah, tadi itu salaman. Ini tingkatan paling bawah. Lumayan menurut ada masalah baik ya. Sama aja kan, sore umpama hilang ke boga mobil. Bensin lumayan. Alhamdulillah. Tuh. Atau boga mobil ya. Aurabihun yang naik ini punya laba, beruntung siapa? Al-mutatawwi'u ayil mutabarri'u bil qurbat, yaitu orang-orang yang di samping dia melakukan kewajiban meninggalkan yang haram, dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, teman untung. Nanti kan ada orang urusan dunia itu saya bisa, ya Anda, gitu. Tapi rekreasi itu buka duit, tuh, nah, itu kendaraan lagi gitu kan ada. Ya kalau mau gitu ya, ini lumayan lah daripada Dobil kurbat, dia melakukan ibadah-ibadah sunnah ya, dengan pendekatan diri kepada Allah. Kurbah itu jamak. Kurbah itu jamak dari kurbah. Kurbah itu apa? Ismul lima yutaqarrabu bihi ilallah. Nama untuk sesuatu yang dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah.
Wan nawafil melakukan ibadah-ibadah sunnah. Itu beruntung. Tadi ya beruntung tapi selamat. Itu paling parah dia yo. Au khasirun ay halikun asimun, orang yang merugi, orang yang binasa, yaitu pendosa. Wa huwal muqtasir. Al-muqtasir ayil mutawani anil lawazim, yaitu orang yang lamban dalam urusan kewajiban-kewajiban. Wajib baiknya dilakukan. Iya lumayan. Nah ini rugi. Kalau urusan dunia mah janda harga kayak teter. Mending tuh janda harga silang tuh bisa kayak kesalahan tadi. Tapi kalau pengen naik lagi adalah tadi sudah sandang pangan berkecukupan, papan sandang juga bisa, kebutuhan sekunder juga, bahkan nyampe ke tersier. Sama dalam urusan agama juga gitu, ada kelas-kelasnya. Ayo fil wajibat. Fa'an bimakna fi. Jadi anil lawazim itu sama dengan fil lawazim. Lawazim itu istilah lain dari al-wajibat, kewajiban. Ya. Karena arti dari kata lawazim itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, arti wajib. Sesuatu yang menjadi keharusan. Wajib harus wudu sebelum ditinggalkan kan salah. Itu wajib. Siapa orang-orang yang merugi? Faminhum zalimul li nafsi, di antara mereka adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri, aifit tafsir bil amal. Ya. Tidak melakukan amal ibadah, tafsir. Wa minhum muqtasid, di antaranya lagi adalah yang malu fi aghlabil awqat. Tuh, orang yang ini muqtasir, bukan muqtasid, ini salah. Ini kurang kok, ini yang benar, jangan dan wa minhum muqtasirun. Tuh, yang malu fi aghlabil awqat. Oh enggak, ini masih ya terusannya ya. Wa minhum. Ini terusannya balik lagi kalimat. Jadi tadi ada orang yang menzalimi dirinya sendiri, yakni dengan melakukan maksiat. Terus di antara lagi umat ini adalah orang yang ibadahnya pas-pasan. Itu. Ada lagi sabiqun bil khairat, orang yang berprestasi dalam kebajikan-kebajikan, wa huwa man yadulmu ilal amal, yaitu orang di samping amal dia itu yutaklim wal irsyad ilal amal, mau mengajar, mau memberikan pencerahan kepada orang-orang lain untuk beribadah. Wa qala Abu Bakr al-Warraq, Syekh Abu Bakar al-Warraq mengatakan ahwalul abdi salasa, kondisi hamba Allah itu ada 3. Maksiatun wa qaflatun summa taubatun summa qurbatun, yaitu maksiat. Ada yang ahli maksiat, terus goflat, lalai, lupa dengan kewajiban. Kemudian taubat. Ini summa qurba, habis taubat itu
adalah kurban, pendekatan diri kepada Allah. Ya, orang itu ya tingkat-tingkatan itu. Pertama, tobat itu sendiri itu pertama nobatin dari dosa-dosa besar, ya, zina, mabuk, curi, dosa-dosa besar, obatin. Terus obatin dosa-dosa kecil, urutannya itu. Nah, ini selamat. Terus meningkat lagi kan, makomnya orang itu jangankan dosa besar dan dosa kecil, yang makruh juga ditinggalkan. Makruh ditinggalkan, ditobati. Itu baik. Kita itu sulit, orang yang seperti ini sudah kayaknya sudah langka. Makruh ditinggalkan, ditobati. Naik lagi, nobatin yang ubah. Betul, lihat. Jadi situ susah itu. Ngubah baik ditobatan. Kalau kita kan gawang ini nggak apa-apa, ini halal, maka pakai haji numpuk, numpuk ayam terus. Jadi seperti itu tingkatan kesolehan manusia itu gitu. Maka nggak bisa dilihat dari penampilan, itu urusannya seperti itu. Jangankan yang haram, yang mubah saja itu ditinggalkan. Sehingga apa? Yang ada di dirinya adalah yang wajib dan sunnah saja. Hanya itu. Ngomongnya sampai lunak. Namun ngomong itu kamu wajib ya sunnah. Di situ tuh gitu. Masa orang pilihan itu seperti itu ada. Tapi ya Allah zaman sekarang. Kalau disetel baca apa? Gosip. Stop lah gosipnya. Ya, ini biar tahu sebetulnya orang soleh itu seperti apa. Gitu. Yang minimal itu kan pengetahuan dulu, sebelum nyampe itu tahu dulu. Beritanya dulu, belum nyampe ke Jakarta, dia tahu hari Jakarta itu gitu. Nanti kan akhirnya punya keinginan untuk menuju ke sana. Yang mana tangkal duit di Jakarta kan? Tangkal duit di Jakarta. Sama kalau kita dapat informasi orang soleh itu seperti ini jadinya kan ada kayak gitu. Walaupun tidak nyampe itu pengen jadi solehnya saja sudah bagus. Sudah dapat pahala. Pengen jadi orang soleh saja sudah dapat pahala. Iya, betul. Soleh sapuan, sapuannya sama. Masih penting sapuan ya. Ayah pilihan. Ma'idha aso dakhala bi ikhyazi shalimin. Kalau orang itu, kalau si hamba itu bermaksiat, maka masuklah dia kepada bagian orang-orang yang zalim. Ma'idha taba, kalau habis itu terus dia tobat, masuklah dia kepada jumlah muqtasidin, orang ini nih, apa itu, apa dasar sudah mulai bagus itu, ibadahnya yang masih sederhana, muqtasidin. Fa in sahhatit taubat, kalau tobatnya sah, terus ibadahnya banyak, terus bermujahadah, masuklah ada bisa bikin ke jumlah orang-orang yang berprestasi, orang-orang ranking, hamba-hamba Allah yang ranking. Terus ya.
Ini mana kita ya tapi silakan kalau ada yang perlu dikontak apa-apa diberi ya. Berarti lamun kayak ajabun ajaban bermuludan oke sama pun nanya kan. Iya musuh kamu terjadi enggak siapa dengan dari seorang Kan kita mau zakat kita wajib. ada merapat itu. Udah mau 5 pontang begitu deh. Jangan untuk 5 pontang sama pun aku dapur aku yang bisa untuk kebagian kan. Jadi nanti mah ada ribut masalah Sedang kita Lokos gitu berarti. iya buat sepawa pontang rek hiji rek dua rek naon bae pisinan geus mangga kan kitu. Kajamat dari mawa 5 nya syukur mawa 4. Ya nanti kan ini kan acaranya acara lagi maulid yang tidak kebagian juga insya Allah akan nyari syukur-syukur kan ini kebagian berkat lah kebagian barokah. Kembalikan kepada diri. Iya, ya semampunya nggak ada di Islam itu. Sholat ini yang sudah jelas sholat gimana coba aturan sholat. Tidak mampu berdiri, balik calik. Cuma ini tuntunannya kan begitu. Dengan duduk tidak mampu sambil tiduran tidak mampu pakai isyarat. Itu sampai sebut. Ngaji bareng dulu kita nang. Silakan saja nggak apa-apa. Balik dulu ada naon-naon. Bebas aja. Kamarnya tuh mangkat sih tante. Ayo kalau kamu lari itu. Keberangan Mas Buk Nggak apa-apa semampunya. mampu nah yang penting Jadi ini misalkan bulan Maulud, oh punya duit hanya 10.000, kasihkan ke anak yatim. Saya udah mati lewat. Ya Allah, ini saya punya uang 10.000, udah masaknya 10.000, yang dari tahu. Saya sebagai ungkapan syukuran kepada Kanjeng Nabi, yang 10.000 ini saya sedekahkan kepada yakin menang syafaat. Jangan dibikin susah. buat apa susah pun tidak ada Tapi gunanya itu nggak suka. Bisa. Umatnya tidak susah. Disohor itu loh Pak Mas. Ya, kalau Tepir. itu ya syukur. Kalau misalnya Nitip tapi kan susah itu nanti. Belum saya pernah ada musola itu. Di situ karena pengen meriah acara Maulid Nabi. Ada kebetulan saya dapat laporan seperti itu. Orang tuanya mengeluh, maksudnya aku mah berusaha 100 ekor, nggak salah per anak itu 300 ekor. Anak orang kayak 2, kedua orang udah bukan hari. Mana 700.000? Tuh, ini membebani umat Nabi itu nggak mau, umatnya dibebani nggak mau. Emang di zaman Nabi ada Maulid Nabi? Nggak ada. Nah terus Maulid Nabi ya bagus, bid'ah hasanah. Tapi caranya yang benar, jangan membebani umat. Akhirnya kan nanti timbulnya kan ya. Diteruskan banyak itu. Ya semoga duit, ya syukur-syukur 100.000 itu ayah. Janda, di sekolah, lewat urusan. Itu jadi satu niat syukuran dengan kanjeng Rasulullah, yang kedua sedekah. Dapat 2 Pak. biaya rencang wajib untuk biaya anak atau wajib pergi haji. Nah, aku kayak wajib sadaya kan jawabnya. Kan haji yang bagi yang mampu. Gitu. Cerita nate nggak tuh saong kosen, tapi putrana pada banyak kuliah dari gitu tak. Lebih utama mana yang dilaksanakan sholat? Nanti pertimbangkan.
jadi jangan sekarang. Mau cek buka di itu. Jadi apa Kita cek itu buka di keperluan itu. juga. Kudu cek pulang ya. Ya, kan ada juga orang naik haji sampai ngajuan. Oh, ada. Itu. Ada nama-nama ini ya. Ayo ngomong ngaduan itu lah. Ada nama-nama. Ya, kayak nama itu masalah. Ini kalau tidak makanya saya gitu. Itu ayah saya itu berdebat. Makanya deweknya teh boga biasa kan itu boneka. Dijual dan naik haji. Hanya tos naik haji teh. Jadi itu kan sampai bisa satu. Karena wasirnya. Pokoknya padahal boga warisan itu sakit begitu naik teh jangan tahun itu teh masih kurang. Tapi masih penting ke naik haji masih jual pokoknya teh. Masih kohil kan di pasar. Kohil. Kohil tanah. Eta teh lumayan ya. Dina satahun teh kekurangannya tinggal sabar bulan. Ya tadi jual pas naik haji teh enak. Nya ngerepotkeun ka sadulur. Betul. Ayo dijual di mana? Pas balik ke yang Hendi. Jadi jangan begitu. Jadi pertimbangan yang mana? Iya. Jadi pikirkan gitu. Kemaslahatan. Tidak boleh, makanya kan di dalam wakaf saja. Wakaf, apa itu wasiat ya, wasiat. Misalkan mau mewakafkan apa di agama itu kata-kata Nabi, jangan melebihi dari sepertiga. Sebab Anda harus dipikirkan ahli waris Anda kata Nabi. Jangan sampai umat Islam nanti ngasih penerusnya terlantar. Sampai seperti itu. Boleh sekolah kita wakaf ke masjid, sementara anak-anaknya nanti terlantar. Kalau seandainya mau lebih dari sepertiga, harus persetujuan ahli waris. Itu ketentuan hukum agama. Islam itu seperti itu sampai ngatur. Kesahar. Egois kayak masuk keluarga seseorang anak. Waktu anak kafe dijual nyuruh masjid. Salah. Sholat ada di mana bisa. Jadi jangan bikin generasi penerus itu lemah. Itu dilarang. Sesi tanya jawab. Ini contoh dalam bab zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa sih 1 tahun? 2,5 kilo. Ya, kayaknya kan ringan sekali, 2,5 kilo. Nah, umpama di malam Lebaran itu tidak ada yang untuk dimakan, cuma punyanya 4 kilo umpamanya. Tinggal 4 kilo. Nah, untuk malam lebaran dan lebarannya misalkan butuh 3 kilo, masih sisa umpama 1 kilo. Ya sudah, zakat fitrahnya 1 kilo baik, kemampuannya kan segitu. Itu ketentuan fikihnya. Sebabnya itu tadi hadisnya, mana haitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi faktu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkanlah. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampunya. Itu kan jelas. Nah, Gimana saya? Gimana? baik sakuin. Di komo jang wayang